Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Rizal. Ia tampak seperti pria biasa, bekerja sebagai pegawai kantoran, hidup tenang, dan selalu dikelilingi teman-temannya yang ramah. Namun, ada satu hal yang Rizal abaikan dalam hidupnya. Shalat. Sejak muda, ia merasa sibuk dengan pekerjaan, hobi, dan kesenangan duniawi. Ia sering melewatkan sholat, bahkan ketika hatinya sebenarnya tahu bahwa itu adalah kewajiban. Rizal memiliki teman dekat bernama Fajar, seorang pria yang taat beribadah. Fajar sering menasihati Rizal dengan lembut, tetapi nasihat itu selalu ditanggapi Rizal dengan canda dan tawa. "Ah, Fajar, santai saja. Tuhan pasti ngerti kok," kata Rizal sambil tersenyum. Namun, sedikit demi sedikit, hidup Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda peringatan. Di kantor, rekan-rekannya mulai mengalami kesulitan karena kesalahan kecil yang ia abaikan. Di rumah, hubungannya dengan keluarga terasa hambar karena Rizal lebih fokus pada kesenangan pribadi daripada tanggung jawab spiritual. Di malam yang sunyi, Rizal pernah mendengar suara aneh di rumahnya. Lampu berkedip, pintu terkunci sendiri, dan bayangan samar terlihat di sudut kamar. Rizal merasa takut, tapi ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. "Mungkin aku terlalu capek," gumamnya. Tetapi semua itu hanyalah awal dari peringatan. Alam semesta mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa setiap manusia tidak bisa mengabaikan perintah Tuhan tanpa konsekuensi. Dan untuk Rizal, pelajaran itu akan datang dengan cara yang tak ia duga. Seiring waktu, kehidupan Rizal semakin dipenuhi peringatan halus. Di kantor, proyek-proyek yang ia pimpin sering mengalami hambatan misterius. Laptopnya tiba-tiba rusak, berkas penting hilang, atau email yang harus dikirim tidak terkirim tepat waktu. Rekan kerjanya mulai mengeluh, tapi Rizal tetap bersikeras bahwa semua itu hanya kesialan biasa. Di rumah, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Lampu berkedip tanpa sebab, air keran tiba-tiba menyembur deras ketika ia membuka tutupnya. Bahkan suara-suara samar terdengar di tengah malam. Rizal yang awalnya merasa takut, kini mulai terbiasa. Ia menganggap semua itu hanyalah imajinasi atau kebetulan. Namun, teman-temannya mulai khawatir. Fajar, yang tak pernah lelah memberi nasihat, kembali menegur Rizal. "Rizal, ini bukan sekadar kebetulan lagi. Kamu harus mulai sholat. Allah memberi peringatan sebelum azab datang. Jangan abaikan tanda-tanda ini," kata Fajar dengan nada serius. Rizal hanya menepuk bahu Fajar sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja, Fajar. Tuhan tahu aku sibuk. Nanti aku perbaiki. Jangan khawatir." Suatu malam, mimpi buruk datang lebih jelas dari sebelumnya. Rizal bermimpi rumahnya terbakar. Orang-orang yang dicintainya menangis meminta tolong, dan bayangan gelap mengikuti setiap langkahnya. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga ia terbangun dengan jantung berdebar dan seluruh tubuh berkeringat. Namun pagi harinya, ia kembali menunda syalatnya, merasa masih ada waktu. Hujan deras malam itu menambah kesan menakutkan. Rizal pulang dari kantor dan hampir tergelincir di jalan licin. Sesampainya di rumah, ia mendengar ketukan di pintu. Ia membuka, tapi tidak ada siapa-siapa. Di lantai hanya ada selembar kertas. "Ingatlah, siapa yang meninggalkan salat, hidupnya akan tersesat." Rizal terkejut, tapi mencoba menenangkan diri. "Ah, pasti Fajar lagi iseng," gumamnya sambil menaruh kertas itu di meja. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Lampu tiba-tiba padam,
dan ruangan dipenuhi hawa dingin menusuk tulang. Rizal merasakan ada sosok berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap balik dengan ketakutan. Sosok itu menghilang secepat kilat, meninggalkan aroma hangus dan udara yang berat. Keesokan harinya, Rizal merasa lemas, bingung, dan sedikit trauma. Ia mulai sadar bahwa peringatan itu nyata, tetapi keras kepalanya membuatnya tetap menunda perubahan. Mungkin masih ada waktu, masih bisa diperbaiki nanti, pikirnya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda semakin intens. Suara-suara misterius terdengar di rumah. Benda-benda sering berpindah sendiri. Bahkan, teman-temannya mulai menjauhi Rizal karena aura negatif yang menyelubunginya. Rizal merasakan dirinya seperti berada di persimpangan jalan, antara mengubah hidupnya atau terus tenggelam dalam kesibukan duniawi. Di titik ini, bab 2 menutup dengan Rizal mulai merasakan ketakutan dan tekanan batin. Namun, masih menunda perubahan, membuka jalan bagi bab 3 yang akan menampilkan azab nyata yang menghampiri dan perubahan yang sulit dihindari. Peringatan demi peringatan yang Rizal abaikan kini berubah menjadi azab nyata. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan licin dan kendaraan hampir tergelincir beberapa kali. Saat tiba di rumah, ia mendapati pintu depan terbuka sendiri. Dengan rasa takut yang bercampur penasaran, Rizal masuk. Rumahnya terasa berbeda, sunyi dan berat, seperti dipenuhi aura gelap. Lampu mati total, hanya cahaya kilat yang sesekali menembus jendela, menyorot bayangan hitam yang bergerak-gerak di sudut ruangan. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing kaca pecah di lantai atas. Rizal menahan napas, tapi rasa penasaran membuatnya naik ke lantai 2. Saat ia membuka pintu kamar, seluruh ruangan dipenuhi asap tipis, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi dengan wajah tertutup bayangan gelap. Sosok itu berbicara dengan suara seram yang bergema. "Rizal, kau telah meninggalkan kewajibanmu. Kau menunda salat dan mengabaikan peringatan. Kini akibatnya harus kau rasakan." Rizal terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terkunci. Sosok itu mengangkat tangannya, dan udara di sekeliling Rizal menjadi sangat berat, membuatnya sulit bernapas. Hari-hari berikutnya, azab itu terus muncul dalam bentuk berbeda. Di kantor, setiap keputusan Rizal selalu berujung bencana. Dokumen hilang, kesalahan fatal terjadi, rekan kerja mulai menjauh. Di rumah, benda-benda sering jatuh sendiri. Suara-suara misterius terdengar di tengah malam, dan mimpi-mimpi buruknya semakin nyata. Rizal mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan hatinya mulai menyesal. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menunda kewajiban penting dalam hidupnya, tetapi keras kepalanya membuatnya ragu. Ia merasa malu jika harus berubah saat sudah terlambat. Suatu malam, saat duduk sendirian di kamar, Rizal menangis. Air mata itu bukan sekadar rasa takut, tapi juga penyesalan yang mendalam. Ia mengingat kata-kata Fajar. Allah memberi peringatan sebelum azab datang. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Rizal berbisik dalam hati. Ya Allah, aku khilaf. Ampuni aku, ajari aku jalan yang benar. Saat itu ia merasakan ketenangan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski azab belum sepenuhnya hilang, hati Rizal mulai membuka diri untuk taubat dan kembali ke jalan Allah. Setelah malam penuh ketakutan itu, Rizal mulai menyadari bahwa hidupnya
tidak bisa terus berjalan seperti sebelumnya. Ia duduk termenung di kamar, menatap langit-langit, dan merasakan rasa bersalah yang begitu mendalam. Semua peringatan dan azab kecil yang ia alami sebelumnya kini terasa nyata dan menakutkan. Keesokan harinya, Rizal menemui Fajar. Matanya merah karena menangis semalam, tetapi ada tekad yang baru di wajahnya. Fajar, aku ingin berubah. Aku ingin salat tepat waktu dan menata hidupku sesuai perintah Allah, ucap Rizal dengan suara penuh penyesalan. Fajar tersenyum hangat. Alhamdulillah, Rizal. Ini langkah pertama yang paling penting. Aku akan membantumu. Rizal mulai memperbaiki sholatnya. Awalnya sulit, tubuhnya lelah, pikirannya sering terdistraksi, dan rasa malas masih menghantuinya. Namun setiap kali ia merasakan ketenangan setelah sholat, hatinya semakin mantap. Ia mulai merapikan rumah, menata pekerjaannya, dan memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan teman-teman. Meski sudah bertekad, ujian tidak berhenti. Suatu hari, ia kehilangan dokumen penting yang bisa menentukan karirnya. Panik dan stres hampir membuatnya kembali ke sifat lama, menunda salat dan menyerah pada kesibukan duniawi. Tetapi kali ini, Rizal mengingat pengalaman malam-malam menakutkan yang dulu ia alami. Ia mengambil napas panjang, salat dengan penuh khusyuk, dan setelah itu, hatinya terasa lebih tenang. Ia menemukan dokumen itu di tempat yang tidak disangka, dan pekerjaannya berhasil diselesaikan tepat waktu. Perlahan, hidup Rizal mulai berubah. Rezekinya lebih lancar, hubungannya dengan keluarga membaik, dan teman-temannya kembali dekat. Namun yang paling penting, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memahami bahwa salat bukan sekadar kewajiban, tapi juga pelindung dari azab dan sumber ketenangan hati. Di malam hari, ketika Rizal duduk sendiri merenung, ia tersenyum kecil. Bayangan gelap yang dulu menakutkan kini tidak lagi muncul. Ia menyadari bahwa taubatnya telah mengubah hidupnya, meskipun perjalanan ini masih panjang dan penuh ujian. Setelah beberapa bulan memperbaiki diri, Rizal merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Salat tepat waktu, hati damai, dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya mulai membaik. Namun, hidup tidak pernah berhenti memberi ujian. Suatu hari, Rizal menghadapi cobaan besar. Pekerjaannya terancam hilang karena restrukturisasi kantor. Proyek yang ia pimpin gagal karena faktor di luar kendalinya, dan atasan mulai mempertanyakan kemampuannya. Rizal merasakan panik dan khawatir. Perasaan yang dulu mungkin akan membuatnya kembali menunda salat dan menyerah pada kesibukan dunia. Namun kali ini berbeda. Rizal menutup mata sejenak, berdoa, dan menenangkan diri. Ia mengingat semua pengalaman menakutkan yang dulu ia alami. Mimpi buruk, sosok gelap di rumah, dan kertas pesan misterius yang menakutkan. Ia sadar bahwa salat dan keteguhan hati adalah satu-satunya penolongnya. Rizal pun bekerja lebih tekun, tetapi dengan hati yang sabar dan pikiran yang tenang. Ia meminta bantuan teman-teman, mengatur strategi baru, dan tetap menjaga salat 5 waktunya. Setiap kali rasa putus asa datang, ia mengingat doa-doa yang ia ucapkan dengan tulus, dan hati yang damai membimbing langkahnya. Hari-hari berlalu, dan hasilnya mulai terlihat. Proyek yang hampir gagal akhirnya berhasil diselamatkan dengan bantuan rekan-rekannya. Atasan pun memberikan apresiasi atas kesabaran dan ketekunan Rizal. Rizal tersenyum dalam hati, menyadari bahwa ujian berat bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan iman dan kesabaran. Selain ujian pekerjaan, Rizal juga menghadapi ujian dalam keluarga.
ayahnya sakit dan membutuhkan perawatan intensif. Rizal harus menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan, ibadah, dan merawat ayahnya. Malam-malam panjang menunggu di rumah sakit menguji kesabarannya. Namun, ia tidak pernah meninggalkan salat. Ia berdoa dengan tulus, memohon kesembuhan ayahnya, dan memohon kekuatan untuk menjalani semuanya dengan sabar. Seiring waktu, ayahnya mulai membaik, dan Rizal menyadari satu hal penting: kesabaran, doa, dan salat adalah kunci untuk menghadapi setiap ujian hidup. Ia memahami bahwa azab yang dulu menghampiri bukan hanya hukuman, tetapi peringatan untuk menyadarkannya sebelum lebih parah. Setelah melewati ujian pekerjaan dan keluarga, Rizal mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Namun, ujian sejati ternyata bukan hanya soal dunia, tetapi juga spiritualitas dan iman. Suatu malam, saat duduk di teras rumah setelah salat Isya, Rizal merenung. Hatinya penuh rasa syukur, tetapi ia merasa ada kekosongan. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya hanya fokus pada dunia, uang, kesenangan, dan kesibukan. Kini, ia ingin memperdalam hubungannya dengan Allah. Rizal mulai rajin membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal kecil setiap hari. Ia memberi sedekah secara rutin, membantu tetangga, dan memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Setiap tindakan baik memberinya rasa damai yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Namun ujian spiritual datang dalam bentuk godaan dan kesulitan batin. Terkadang Rizal merasa malas salat atau tergoda kembali ke kehidupan lama yang penuh kesenangan duniawi. Malam-malam panjang di rumah kadang diisi rasa gelisah, keraguan, dan godaan untuk menyerah. Suatu malam, ia bermimpi kembali sosok gelap yang dulu menakutkan. Namun kali ini, sosok itu tidak menakutinya. Rizal melihat dirinya sendiri dalam mimpi itu, bersujud, syalat, dan berdoa dengan tulus. Sosok gelap itu pun menghilang, digantikan cahaya lembut yang hangat dan menenangkan. Bangun dari mimpi, Rizal menangis. Ia menyadari bahwa ketenangan dan cahaya hati datang dari sholat, doa, dan ketaatan. Semakin ia memperbaiki ibadahnya, semakin terasa pahala dan ketenangan yang nyata dalam hidupnya. Hari demi hari, perubahan positif mulai terlihat di dunia nyata. Rekan kerja lebih menghargai sikapnya. Keluarganya bahagia melihatnya menjadi sosok yang sabar dan bijaksana. Dan tetangga pun mulai menghormatinya. Rizal merasakan hadiah dari Allah atas taubat dan kesabarannya. Hidup yang lebih bermakna, hati yang damai, dan perlindungan dari azab yang dulu menghampirinya. Setelah beberapa bulan menjalani hidup baru, Rizal kini menjadi sosok yang berbeda. Salatnya tepat waktu, hatinya damai, dan setiap tindakannya dipenuhi niat baik. Namun, kehidupan tidak berhenti memberikan ujian. Bahkan bagi mereka yang telah taat. Suatu hari, perusahaan tempat Rizal bekerja menghadapi krisis besar. Semua tanggung jawab jatuh padanya. Proyek yang gagal di masa lalu kini menjadi titik kritis, dan banyak orang meragukannya. Tekanan datang bertubi-tubi, mencoba menguji kesabaran dan iman Rizal. Alih-alih panik, Rizal menenangkan diri dengan salat dan doa. Ia mengatur strategi dengan bijak, memimpin tim dengan sabar, dan meminta bantuan Allah dalam setiap langkah. Hari-hari penuh tekanan itu menjadi ujian terakhir bagi Rizal. Apakah ia akan tetap konsisten dengan ketaatannya atau kembali ke perilaku lama? Ternyata, kesabaran dan ketaatannya membuahkan hasil. Proyek berhasil diselamatkan. Rekan kerja yang sempat meragukan kini memujinya, dan atasan memberinya kepercayaan penuh. Rizal menyadari bahwa ketekunan, doa, dan salat
menjadi perisai dari kesulitan hidup. Namun perubahan terbesar terjadi di hatinya. Rizal kini benar-benar memahami makna salat dan taubat. Ia tidak lagi salat karena takut azab, tetapi karena cinta dan rasa syukur kepada Allah. Ia mulai menyadari bahwa azab yang dulu menghampiri hanyalah peringatan agar ia kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Di malam yang hening, Rizal duduk di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum, hati dipenuhi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok gelap yang dulu menakutkan, kini hanya menjadi kenangan peringatan yang membawanya pada cahaya iman. Rizal berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk kembali. Ampuni aku, bimbing aku selalu, dan jauhkan aku dari kesesatan." Setelah melewati berbagai ujian dan azab yang dulu menghampiri, Rizal kini hidup dengan hati yang damai. Ia tidak hanya mengubah perilaku pribadinya, tetapi juga mulai merasakan bagaimana perubahan itu berdampak pada lingkungan sekitarnya. Di kantor, Rizal dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan dapat dipercaya. Rekan kerja yang dulu ragu kini menaruh hormat padanya. Banyak dari mereka mulai meniru disiplin dan kesabaran Rizal, terinspirasi dari ketekunan dan iman barunya. Di rumah, hubungan dengan keluarga semakin erat. Rizal lebih perhatian pada orang tua, membantu adik-adiknya, dan selalu mengutamakan komunikasi serta kasih sayang. Ayah dan ibunya kini tersenyum bangga melihat anak yang dulunya lalai kini menjadi teladan kebaikan. Tetapi yang paling membahagiakan Rizal adalah perubahan batin dan spiritualnya sendiri. Ia tidak lagi syalat karena takut azab, tetapi karena cinta dan rasa syukur kepada Allah. Ia merasakan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh harta, kesenangan dunia, maupun pujian manusia. Suatu sore, Rizal bertemu dengan Fajar di masjid. Mereka duduk bersama setelah sholat asar, menikmati teh hangat sambil berbincang. "Rizal, kamu benar-benar berubah. Aku bangga padamu," kata Fajar. Rizal tersenyum lembut. "Alhamdulillah, semua ini karena Allah memberi peringatan dan kesempatan untuk kembali. Aku baru sadar hidup ini terlalu berharga untuk diabaikan." Rizal pun mulai membagikan pengalaman hidupnya kepada teman-teman dan tetangga. Ia menceritakan bagaimana menunda salat dan mengabaikan kewajiban bisa membawa azab, dan bagaimana taubat, salat, dan kesabaran dapat menyelamatkan hati dan kehidupan. Banyak orang yang tersentuh, termotivasi, dan mulai memperbaiki diri setelah mendengar kisahnya. Di malam hari, saat Rizal duduk sendiri di balkon rumah, ia merenung. Cahaya bulan menerangi wajahnya, dan ia tersenyum penuh syukur. Semua peringatan, azab, dan ujian yang dulu menakutkan kini menjadi pelajaran berharga. Rizal menyadari satu hal, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kesenangan yang kita kejar, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa banyak kebaikan yang kita sebarkan. Waktu berjalan, dan Rizal semakin menyadari arti hidup yang sebenarnya. Ia memahami bahwa semua peringatan dan azab yang ia alami bukan hanya untuk menakutinya, tetapi untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Suatu pagi, Rizal berdiri di halaman masjid setelah sholat subuh. Embun pagi menempel di daun-daun, udara segar menyapa wajahnya, dan ia merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menutup mata sejenak, mengingat masa lalunya, semua kebiasaan buruk, menunda salat, dan mengabaikan kewajiban. Rizal tersenyum penuh penyesalan dan syukur. Ia tahu, jika ia tidak diberi peringatan, hidupnya
mungkin akan hancur oleh azab yang lebih berat. Kini, setiap langkahnya dipenuhi kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. Hari itu, Rizal berbicara di depan jamaah masjid. Suaranya tenang, namun penuh emosi. Teman-teman, saya pernah lalai dalam sholat, mengabaikan perintah Allah, dan menunda kewajiban saya. Saya mengalami peringatan dan azab kecil yang menakutkan. Tapi, Allah memberi kesempatan untuk kembali. Salat dan taubat bukan hanya kewajiban, tetapi pelindung dari kesulitan hidup dan sumber ketenangan hati. Semoga kita semua selalu diingatkan sebelum terlambat. Orang-orang yang mendengarkan cerita Rizal terdiam, tersentuh, dan banyak yang meneteskan air mata. Pesan moralnya jelas dan menyentuh. Mengabaikan salat membawa azab. Namun, kesadaran, taubat, dan ketaatan mampu menyelamatkan hidup dan hati. Di malam hari, Rizal kembali merenung di balkon rumah. Langit gelap diterangi bintang-bintang, dan ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia alami. Ia menyadari bahwa setiap ujian dan azab yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah, bukan hukuman semata. Rizal kini telah menjadi sosok yang berbeda. Dari seorang yang lalai dan mengabaikan salat, ia berubah menjadi pribadi yang taat, sabar, dan penuh kesadaran spiritual. Semua azab, peringatan, dan ujian yang pernah ia alami kini menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Di pagi yang cerah, Rizal berjalan ke masjid untuk salat subuh. Udara segar menyapa wajahnya, dan sinar matahari yang lembut menembus jendela masjid membuat hatinya damai. Ia tersenyum, merasakan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta atau kesenangan dunia. Setelah salat, Rizal duduk termenung, mengingat perjalanan hidupnya. Dia teringat malam-malam penuh ketakutan, mimpi buruk yang menghantuinya, dan sosok gelap yang pernah menakutinya. Namun sekarang, semua itu menjadi kenangan yang menguatkan iman dan hatinya. Rizal kemudian berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, teman, tetangga, dan bahkan anak-anak yang sering bermain di dekat rumahnya. Hidup ini penuh ujian. Aku pernah lalai, menunda salat, dan mengabaikan kewajiban. Aku merasakan peringatan dan azab kecil yang menakutkan. Tetapi, Allah memberi kesempatan untuk kembali. Salat, taubat, dan kesabaran adalah kunci ketenangan hati dan kehidupan yang bermakna. Jangan tunggu azab datang baru sadar. Mulailah dari sekarang. Orang-orang yang mendengarnya tersentuh. Banyak yang meneteskan air mata. Pesan Rizal begitu sederhana, namun mendalam. Taubat dan ketaatan bisa mengubah hidup, menyelamatkan hati, dan membawa berkah yang nyata. Malam itu, Rizal duduk di balkon rumah, menatap langit berbintang. Ia menyadari satu hal, hidup bukan hanya tentang materi, kesenangan, atau kesibukan dunia. Hidup sejati adalah kedekatan dengan Allah, menjaga kewajiban, dan berbagi kebaikan kepada sesama. Rizal tersenyum, hati penuh syukur. Sosok gelap yang dulu menakutkan kini hanya tinggal kenangan peringatan yang menyelamatkannya. Ia tahu, selama ia menjaga salat dan terus menebarkan kebaikan, hidupnya akan selalu mendapat perlindungan, petunjuk, dan kedamaian dari Allah. Cerita ini menutup dengan pesan abadi. Jangan abaikan salat, jangan tunda taubat. Setiap peringatan adalah kasih sayang Allah, dan setiap langkah menuju ketaatan adalah jalan menuju kedamaian, perlindungan, dan kehidupan yang penuh berkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe jika sahabat menyukai video ini.